Rekapitulasi tingkat kabupaten itu wajib dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pamekasan setelah selesai dilakukan pemungutan penghitungan suara dari tingkat KPPS, PPS, termasuk kemudian sudah selesai dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kita diatur oleh undang-undang tanggal 3 sampai tanggal 5 maksimal sudah harus selesai dilakukan rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pamekasan. Clear ini ya, itu ada PKPU-nya nomor 5 tahun 2000. Paham ketua, paham. Lanjut. Terkait saya diberi kesempatan berbicara. Jadi tadi kan teman-teman aksi kan sudah menyampaikan aspirasi. Saya jawab semua yang disampaikan oleh teman-teman. Pertama, soal kemudian ada kecurangan, kemudian ada indikasi bahwa kami KPU beserta jajaran di bawah tidak profesional, tidak berintegritas melaksanakan kegiatan pelaksanaan atau tahapan pemilu itu. Ada mekanismenya yang kemudian bisa diatur dan bisa diikuti oleh seluruh peserta pemilu maupun yang bisa disampaikan oleh masyarakat. Misal tadi ada indikasi katanya kemudian bahwa dari hasil rekapitulasi tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten ada sesuatu yang tidak sama antara C plano dengan C hasil. Forum rekapitulasi di tingkat kabupaten ini teman-teman adalah memang forum untuk melakukan pencocokan. Silahkan dibaca aturan bagaimana mengajukan keberatan terkait dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilanjutkan di tingkat kabupaten. Pasal 59 PKPU nomor 5 tahun 2024 jelas bahwa forum rekapitulasi tingkat kabupaten itu adalah forum mencocokkan antara D hasil. D hasil itu adalah C plano, C salinan yang sudah disalin dari tingkat kecamatan kemudian dibaca di tingkat kabupaten. Kalau ada yang tidak cocok antara C plano dengan C hasil salinan di tingkat kecamatan, itu kita lakukan pembetulan di dalam rekapitulasi tingkat kabupaten. Contoh, kemarin tadi malam dapil 2 ada beberapa TPS, kemudian ada yang tidak cocok antara C plano dengan C hasil salinan. Langsung rekapitulasi tingkat kabupaten. Tadi malam. Nah, makanya prosedurnya bagaimana? Silahkan kalau memang menemukan kecurangan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ketika ada C plano dengan C hasil yang tidak sama, di foto, karena teman-teman peserta ini kan caleg semua. Peserta pemilu itu punya caleg, ketika punya caleg kemudian punya saksi di masing-masing tingkatan. Ketika kemudian rekap kecamatan itu ada saksinya. Saksi itu memfoto C plano yang dihasilkan. Ketika di tingkat KPPS juga memfoto bahkan mendapatkan salinan C hasilnya. Nah, kemudian direkap di tingkat kecamatan. Kalau kemudian di tingkat kecamatan itu juga kemudian ada ketidakcocokan, diperbaiki di forum rekapitulasi tingkat kecamatan. Baik, hentikan dulu ketua. Sebentar dulu. Dan banyak itu dilakukan perhitungan ulang ketika rekap kecamatan. Nah, di tingkat kabupaten pun juga begitu. Kita melakukan pencocokan antara D hasil dengan C plano dengan C satu yang dibawa semua oleh saksi. Makanya semua bukti-bukti itu silahkan disampaikan ke Bawaslu. Bawaslu kemudian pasti di forum rekap kabupaten ini kemudian merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan kalau memang buktinya kuat. Di mana ada beberapa perbaikan sudah dilakukan. Begini dulu. Oke, mekanismenya. Iya. Baca. Oke. Di PKPU nomor 5 tahun 2000. Iya, kami sudah paham semuanya. Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 kami sudah baca. PKPU tahun 2024 kami sudah baca. Mekanisme terkait pemungutan surat suara. Ini adalah tugas KPU di dalamnya, di mana dalam mekanisme dan secara aturan ini sudah jelas juga secara peraturan KPU bahwa ketika tidak ada kesinkronan data C plano dengan C1 hasil, maka PPK berhak menghitung ulang surat suara yang ada di bawah. Itu diatur di pasal 16 ayat 2. Ada di situ. Jadi
Kenyataan di tingkat PPK ketika disodorkan dengan itu oleh beberapa saksi, PPK nggak mau. Sudah. Buktinya di beberapa forum mereka kecamatan yang seperti itu tuh sudah dilakukan kemudian penghitungan. Tidak semua dilakukan. Kita kemudian saksi mengajukan keberatan, kemudian ada rekomendasi dan dievaluasikan saat itu lakukan penghitungan ulang. Dibuka kotak Ini kan masih tidak ada. Ini saksi semua. Ini saksi Pak ya. Mohon maaf ini yang kami ajak. Ini on time. 1 minggu ada di kecamatan untuk menyaksikan regulasi yang ada di kecamatan. Tidak ada satu aturan yang dimainkan oleh PPK asaskan pemilu, nggak ada. Contoh, tidak sinkron C pelanu dengan C1 hasil tidak dihitung ulang. Itu kenapa? Ya, ini saksi semuanya. Itu satu juga. Yang kedua, atau nota tapi melarang asal instruksi dari KPU. Apa ini loh? Ini bukan pemilu ini. Dipastikan. Saya berkomentar di kecamatan kota Pak Ketua. Mohon maaf. Ketika beberapa saksi tidak tanda tangan, kami mengajukan form keberatan kepada PPK karena D1 hasil tingkat kecamatan itu tidak sesuai dengan D1 hasil tingkat TPS. Saksi politik mengajukan keberatan diatur oleh juga pasal 16 ya di 4 apabila saksi tidak terhadir rekap maka berhak memberikan rekomendasi nota keberatan atau form untuk dimintai keterangan kan itu bunyinya. Tapi saksi-saksi diberikan tidak ada. Nah kita ini KPU melakukan berdasarkan aturan undang kami di bawah juga menerapkan, mengimplementasikan aturan undang-undang pemilu. Di situ KPU atau PPK banyak intervensi dari atas. Bos, kenapa kok nota keberatan tidak dikasih? Saya langsung telepon ketua PPK-nya. Apa jawabannya? Instruksi KPU nggak boleh ketemu rekap kabupaten. Apa alasan apa itu? Ketika form keberatan tidak dikasih, maka alasan dan keterangan dan juga kondisivitas kecurangannya ya tidak terimplementasikan di KPU. Kan bahaya. Ini satu ditanggapi nanti. Terus selanjutnya 2 kasus ini. Pertama tidak ada pembongkaran, ya sebagian ada. Di kota itu 2 TPS dibuka, di Bukit TPS 16 dibuka karena memang tidak ada kesesuaian. Itu baguslah. Terus di Kolpajung juga ada TPS yang ya tidak sesuai, bergeser aja.